Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan karena nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai perjalanan kita untuk menimba ilmu, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ustadz Dr. Syed Kutub, dan juga yang saya hormati rekan-rekan semua peserta kajian Zoom meeting pada siang hari ini dan santri-santri sebelum najah. Mari sama-sama kita buka dengan suratul Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa qulatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya langsung saja kita sama-sama mendengarkan pembacaan qiraatul Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh santri sebelum najah. Sudah hadir ya? Sudah. Ya. Silakan kepada Rian untuk membuka kita dengan pembacaan Al-Quran untuk menambah rasa tawadu kita dalam menuntut ilmu. Kepada saudara Rian dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Muhammad Riansyah yang sudah membuka kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat Quran yang sangat merdu dan menambah ketenangan hati kita, ketawaduan hati kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga saudara Muhammad Riansyah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam proses menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman, rekan-rekan semua peserta Zoom kita hari ini, langsung saja kita ke topik yang utama, yaitu kajian webinar Quran kita pada siang hari ini dengan tema cara tepat mendidik anak untuk membaca Al-Quran, motivasi hingga dia mampu menghafal Al-Quran, yang insya Allah sudah hadir di Zoom meeting kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Syed Kutub, Eskom, STHI, MA, MPD, MTAI, Al-Hafiz. Masya Allah. Langsung saja kepada Ustadz dengan hormat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Para adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 21 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan penuh dengan keberkahan. Di bulan itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Dan di bulan itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Di bulan itu pula baginda Nabi Muhammad SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup kita, sebagaimana wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal pesan beliau. Kalau kita memang mencintai Nabi, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Saking mulianya Nabi, apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul.
Ya orang-orang beriman, taatlah kalian secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Di antara wasiat beliau, ya, di mana juga di luar negeri khususnya di Perancis, kemudian juga presidennya menghina, membuli, merendahkan, menistakan baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini. Justru hikmahnya adalah semakin hari justru malah adanya pembelaan dari kita, pembelaan kepada Al-Quran, Al-Islam, kemudian juga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu manusia yang sangat mulia. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai Rasulnya melebihi cintanya kepada dirinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Makanya agar kita mendapatkan kenikmatan, lezatnya, manisnya iman, maka kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Maka agar kita menjadi hamba Allah, kemudian umat Nabi yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, tolonglah Nabi Muhammad SAW, sering bersalawat, mengikuti sunnahnya, patuhi apa yang beliau perintahkan, dan juga ikuti apa yang beliau sampaikan sebagaimana wasiatnya. Di antaranya adalah laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku telah wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dengan 30 juznya, 114 suratnya, 6.236 ayat. Tidak ada orang yang paling hebat dalam penghafalan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mendakwahkan Al-Quran kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Quran ini Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kalau orang yang berdekatan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekaligus kemudian dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saking mulianya Al-Quran, berubahlah malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang sangat dahsyat, sangat mulia di kalangannya, Jibril alaihissalam. Kemudian juga dibawa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia teragung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Akhlaknya sangat sangat dahsyat, sangat agung, dan Allah pun memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya adalah Al-Qur'an, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran ini didatangkan dalam sebuah bulan, berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian diturunkan di saat malam hari, berubahlah malam itu menjadi malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu malam kemuliaan, malam al-qadar, ya. Kemudian diturunkan kepada umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang sangat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mulia karena amar ma'ruf nahi munkar, karena menerapkan Al-Qur'an dan sunnah, kemudian juga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam keluarga ada keluarganya Allah di muka bumi. Siapakah mereka? Inna lillahi min ahlina minan nas. Siapakah mereka ya Rasul? Manhum ya Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran yang senantiasa membaca, menghafalkan, mengamalkan, mengaplikasikan, mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Nah, kalau bagi mereka yang ingin menghafal Quran adalah targetnya, proyeknya seumur hidup, dimulai dari usia dini
remaja, dewasa, tua pun tidak ada kata terlambat untuk mendekatkan diri untuk menghafal Al-Quran. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kaitannya dengan anak, ya, kaitannya dengan anak, tema kita pada siang hari ini, kalau mendapatkan melahirkan generasi Qurani bagaimana? Yaitu pertama, pastikan pasangan, ini Alfian, Ustadz Alfian ini masih jomblo nggak nih? Kalau masih jomblo belum nyambung juga deh nih ya. Jadi pastikan pasangan kita ada, ya, suami istri. Jangan soleh dengan soleh, jangan soleh dengan soleha. Begitu Ustadz Alfian ya. Jadi soleh dengan soleha. Kemudian lahirlah generasi yang terbaik. Ada di dalam Al-Quran disebutkan contoh yang baik sekali, hebat sekali, dan buruk sekali. Jangan mentang-mentang Al-Quran semuanya baik, tapi ada contoh yang buruk. Maksudnya adalah kita harus memahami isi Al-Quran. Ada seseorang yang ingin menamakan anaknya sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dia buka Al-Quran secara acak, secara random. Pertama kali yang dilihat itu adalah anaknya. Pas dibuka, Jahannam. Ya, Jahannam ada di dalam Al-Quran. Kemudian jangan-jangan nanti Fir'aun, Haman, Qarun, dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Itu contoh yang buruk. Nah, di dalam Al-Quran kalau kita bedah tentang keluarga, ujung-ujungnya generasi, dalam surat At-Tahrim, ya, itu 12 ayat. Jantungnya ada di ayat 6. Intinya adalah apa? Ada keluarga suami yang saleh, istrinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, bahkan anaknya innahu laisa min ahlik, itu bukan keluarga Anda lagi. Nah, hasilnya kurang baik, dan itu memang ujian kepada para nabi, para rasul. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Suami yang durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, istrinya Fir'aun, mulia dia tapi suaminya durhaka kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Yaitu dua-duanya rusak. Suami istri rusak, pembenci sunnah, kemudian juga sok-sok toleransi kalau bahasa sekarang ya. Ya, dia bukan munafik lagi, dia kafir, mengingkari, kemudian mendustakan, kemudian juga menghalangi dakwah Nabi. Dialah adalah paman dan bibi Nabi. Bayangkan, paman dan bibi Nabi. Kalau kita mau ngaji, adik-adik kita mau ngaji, orang tua atau paman kita, bibi kita melarang kita untuk menghafal Quran, berada di pesantren dan sebagainya, kita panggil dia sebagai Abu Lahab, ya, atau Ummu Jamil. Itu suami istri yang menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal atau dalam Quran itu Abu Lahab, Al-Masad diabadikan dalam Quran. Kemudian Ummu Jamil juga dua-duanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rusaklah keturunannya ya. Kemudian ada nggak contoh yang terbaik? Kita mengetahui Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan para nabi dan rasul. Dari Sarah melahirkan Ishak alaihissalam, dari Hajar, Ismail, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, 30 turunan ke bawah, semuanya para nabi. Ini luar biasa. Kemudian contoh terbaik lagi adalah Nabi Muhammad SAW, suami soleh, istri yang solehah, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, keturunan cucu yang soleh dan soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kalau kita mau mendapatkan keturunan yang soleh, soleha, sakinah, mawaddah, warahmah, pastikan diri kita bagi laki-laki untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Maka mendapatkan istri yang soleha, keturunan yang baik. Bagaimana dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Karena mereka beriman kepada Allah, kemudian keturunannya beriman kepada Allah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang Allah, maka di akhirat dia akan bersama-sama. Bukan hanya di dunia, bertetangga di dunia, bersaudara di dunia, bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, jadi yang paling penting adalah kita memperbaiki diri kita, maka akan baik pasangan kita dan turunan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, para penghafal dan pecinta Al-Quran. Kemudian kita perlu nggak motivasi? Jelas, kita harus motivasi. Motivasi kita dari ridho Allah, mahabbatullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah, rahmatnya Allah, kemudahan. Kemudian kalau Allah sudah ridho, otomatis kita akan masuk surga. Kalau Allah sudah murka, otomatis masuk ke dalam nerakanya Allah. Membanggakan orang tuanya, membanggakan
keluarganya, memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, ini motivasi yang paling tinggi. Maka jangan pernah berhenti untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Jangan pernah berhenti. Baik. Nah, bagi anak-anak, ya, kalaupun ini buat anak-anak, motivasi kita diantaranya adalah memacu semangat anak ya untuk belajar apapun, ataupun dia mau belajar Al-Quran, ya, ini khusus anak dulu ya. Walaupun di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam Al-Quran potensi anak itu banyak, ada 5 minimal. Al-malu wal banun zinatul hayah. Ada anak hanya perhiasan, ganteng, pinter, kemudian cerdas, kaya, terkenal, ya, dan sebagainya, tapi nggak kenal agama, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mungkin kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi apa yang terjadi itu contoh yang nggak baik. Itu dalam Al-Quran. Kemudian anak sebagai fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, lahir dalam keadaan cacat atau membuat orang tuanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rawatlah dia. Kalau membuat orang tua anaknya ini cacat, maka dia harus sabar. Innallaha yadlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadlimun. Allah enggak melakukan kezaliman kepada siapapun, tapi manusia itu sendiri. Kemudian anak sebagai membuat orang tua lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak kalian, harta kalian membuat orang tua kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara anak, orang tua korupsi, dosa dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, anak sebagai aduwwan lakum, musuh, ya, durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, dan seterusnya. Kemudian anak yang terbaik adalah qurrata ayun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, kemudian ya, ini khusus untuk anak. Di antara tipsnya adalah kita yang pertama adalah tips memacu semangat belajar. Ini banyak sekali ya, waktunya aja terbatas. Di antaranya adalah selalu memberikan dukungan, ya, orang tua, kakak, kemudian adik, saudara, paman, dukung anak-anak kita, keluarga kita untuk menghafal Al-Quran. Jangan tidak didukung, berikan semangat. Ya, dan kalau untuk kebaikan, jangan mendengarkan kejelekan kita. Karena manusia itu, kalau dinilai oleh orang lain, itu nggak akan selesai. Si fulan begini, dan sebagainya. Sebagai cerita, misalnya kita mengikuti penilaian orang, itu nggak akan selesai. Kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memudahkan kita, maka bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita bagi orang tua, saudara, kakak, murabbi, guru, mendukung anak didik kita agar menghafal Quran, mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya, mampu membahagiakan dia menjadi imam di dunia, bahkan juga mulia di akhirat nanti. Nah, oleh sebab itu jangan mendengarkan apa kata orang. Bagaimana dahulu ada orang yang membawa kendaraannya, kontaknya, ya, orang tuanya menaiki, kemudian anaknya memegang di bawah, kemudian jalan masuk perkampungan, apa kata orang? Itu orang tua nggak tahu diri, masa anaknya dibiarkan di bawah, sedangkan orang tuanya di atas. Kemudian di saat anaknya di atas, orang tuanya di bawah, apa kata orang? Ini orang tua nggak tahu diri, masih anaknya itu anak ini nggak tahu diri, durhaka pada orang tua dijadikan budak. Kemudian akhirnya orang tua maupun anaknya menaiki kendaraan ontaknya. Apa kata orang? Ini tidak berkepri hewanan, menyiksa hewan, dua-duanya naik, ya, memberatkan hewan, nggak kasihan. Kemudian didengarkan lagi orang, setiap perkampungan dilewati, akhirnya ontaknya itu digendong oleh orang tua dan anak ini. Apa yang terjadi? Apa kata orang? Ini orang tua dan anak sudah mulai gila. Jadi nggak habis-habis kalau kita menilai, mendapatkan informasi dari orang lain. Kalau nasihat boleh, kritikan juga membuat kita baik, tapi tidak membuat kita jatuh lalu tak bangun kembali, memberikan semangat terus, dukungan dan sebagainya, ya. Itu buat anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ya, selalu komunikasi dengan anak, bicara dengan anak, apa maunya anak, bagaimana enaknya, bagaimana cara belajarnya, apa yang diinginkan dan sebagainya. Jadi komunikasi harus baik, ya. Bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun dan ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran, mereka dakwah dengan lemah lembut.
qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan baligha, qaulan maysura, dan seterusnya. Ya, sangat mulia itu para nabi, para rasul mendakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ya, kalau kita dengan kasar maka mereka akan lari. Anak didik kita nggak suka lagi dengan Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Misalnya kalau kita datang ke masjid, orang tua marah ngelihat anak-anak yang berlarian. Wajar, itu anak-anak. Kalau udah gede juga dia nggak akan lari. Mas, pernah lihat nggak bapak-bapak lari-lari di masjid? Pernah, itu namanya maling. Ya, namanya maling. Tapi nggak akan mungkin bapak-bapak lari. Memang anak-anak hobinya lari. Namanya juga anak-anak. Biasa. Kita berikan pengertian. Bahkan Nabi di saat mendengarkan ada anak kecil yang nangis, mempercepat bacaan Qur'annya di saat dia imam. Digendongnya Husain dan Hasan pada saat dia sholat dan sebagainya. Nah, memberikan kasih sayang. Kalau anak diberikan trauma dalam belajar, trauma dalam ke masjid, dia nggak senang, dia nggak nyaman, lalu siapa yang melanjutkan ke masjid? Itu aki-aki udah tua, udah bau surga, emang nggak ada penerusnya lagi nanti yang datang ke masjid. Kenapa? Anak-anaknya dimarahin, nggak mau ke masjid. Baca Qur'annya nggak enak, dimarahin, tidak didukung. Ya, kemudian komunikasinya tidak baik antara orang tua, guru, kemudian juga kakak kelas ataupun senior, nggak enak, nggak nyaman dia. Ya. Kemudian berikan penghargaan, reward ketika anak berprestasi. Ya, kalaupun ada saatnya, namanya juga anak-anak, dia nggak bisa fokus konsentrasi. Bisa jadi di Zoom ini ada anak-anak, ya mungkin 1-2 menit di konsentrasi. Yang tua aja udah mundar-mandir. Tiba-tiba nih nggak ada orang nih. Saya ngomong cuma bertiga doang nih. Yang lain cuma nguping doang misalnya gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi mungkin namanya manusia, jenuh dan sebagainya. Di saat dia salah, berikan sanksi. Kemudian di usia 7 tahun bahkan diperintahkan sholat. 10 tahun nggak mau sholat, maka dibekul dengan kasih sayang yang tidak membuat dia luka. Itu tarbiyah, pendidikan Islam. Kemudian juga di saat dia mendapatkan kebahagiaan, berprestasi, maka tambahkan hadiah. Misalnya diberikan jam, diberikan uang. Makanya musabaqah itu memperlancar hafalan kita agar memotivasi kita semakin rajin untuk murojaah. Makanya ada musabaqah internasional dan sebagainya. Itu baik dan bagus. Niat kita karena Allah. Kalau dapat hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak, cuma motivasi dan dapat pahala. Dan wajar, manusia itu butuh motivasi, butuh dorongan. Kita aja butuh surga, ya. Kita butuh balasan, gaji, dihormati, dimuliakan, dan sebagainya. Nah, maka semakin hari kalau dia setorannya hafal, hafalannya bagus. Makanya kalau setoran Quran, setoran yang terbaik. Kemudian gurunya kalau bagus, diberikan hadiah, semangat. Besoknya meningkat lagi hafalannya, meningkat lagi kelancaran dalam hafalannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, saya tambahkan lagi, jelaskan manfaat dia menghafal Quran dan sebagainya, ya, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi keluarganya Allah, dimuliakan di dunia. Bahkan juga pada saat wafat Nabi lebih mendahulukan orang yang hafalannya lebih banyak. Pada saat delegasi pasukan diutamakan yang hafalannya lebih banyak, menjadi imam. Yaumal qauma taqra'uhum, yang paling banyak bacaannya, derajatnya tinggi, posisi tertinggi di surga adalah bacaannya di dunia. Iqra' wartaqi kama turatalul Qur'an fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Kemudian menjadi syafaatnya dia di akhirat. Kasih itu motivasi ayat-ayat Quran, dan itu bukan bohongan, benar. Orang yang membaca Quran pahalanya itu ya satu halaman bisa 4.500 kebaikan. Satu halaman itu 15 baris, rata-rata huruf dalam satu baris 30, 15 kali 30 kali 10 itu 4.500 kebaikan. Kemudian kalau dibaca lagi ayat Quran, bahkan satu Quran itu bisa jutaan, 1 juta lebih kebaikan yang dia baca. Ini mulia, ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menerapkan jam belajar secara disiplin. Ya, dalam menghafal Quran ada waktunya. Jangan sisa nanti mewaktukan. Kapan anak, tadi kan kita lihat tayangan di awal, ada subuh ya sampai jam 8 misalnya, nanti siang ada lagi istirahat, ada jeda, kemudian juga menghafal lagi sore atau murojaah, sedikit tapi komitmen continue, lalu dijaga, jangan banyak hilang, capek lagi nanti ngulangnya, maka hafal, pertahankan, jangan berangkat melaju ke berikutnya sebelum lancar hafalannya.
Dan ini mau usia berapa aja, udah nggak usah takut, jangan khawatir. Bahkan Nabi pun diangkat 40 tahun, selesai usia 63 tahun. Dan Umar bin Khattab di usia-usia tua baru mendapatkan Al-Quran. Para sahabat kan baru mu'alaf di belakangan. Setelah mendapatkan hidayah, diutusnya Nabi. Ini nggak ada yang terlambat, usia tua. Anak-anak apalagi. Jangan kita habiskan untuk TikTokan, ya. Dan kita habiskan dengan media sosial, dengan YouTube dan sebagainya. Boleh Anda tidak memungkiri itu semua, tapi isi dengan ayat Quran, isi dengan tausiah, isi dengan Islami, membuat kita menarik. Nggak bisa dipungkiri itu. Dakwah digital, silakan. Ya, anak kreasi mungkin. Jangan ditahan dan sebagainya. Silakan, ya. Di saat ada kemampuan, silakan ngafal sebanyak-banyaknya. Kemudian intinya bacaan lancar, sering membaca. Baca hafalan lancar, seringnya murojaah. Dan anak agar mencintai Quran. Awalnya adalah cinta dulu dia. Kalau udah cinta, kemanapun dia akan membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja berada. Seperti pemulung, syarat dari kakeknya yang viral itu di TV One dan sebagainya, silakan Anda nanti kita berikan sesuatu misalnya. Asalkan Anda sholat jangan pernah berhenti, kemudian juga senantiasa membaca Al-Quran. Makanya di pinggiran, di mana-mana dia membaca Al-Quran. Jadi menerapkan jam belajar disiplin. Nah, kita mengenal diri kita, ya, ada orang yang hafalnya cepat, ada anak yang hafalnya cepat, ataupun siapapun dia, hafalnya cepat, hilangnya lama. Hafalnya cepat, hilangnya lama, bahkan nggak hilang. Itu Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan sebagainya. Ada orang hafalnya cepat, kemudian hilangnya cepat. Ada orang yang hafalnya lama, hilangnya juga lama. Ada orang yang hafalnya lama, cepat sekali hilangnya. Nah, ini model kita ini nih. Yang hafalnya lama banget, baru keluar dari rumah, hilang, ambiar semua. Berarti kita mengenal diri. Kalau orang sekali mengulang hafalan, mungkin kita 3 kali. Kalau orang 1 juz, kita mungkin 3 kali juz. Bahkan ada seorang yang mutqin hafalannya, mengambil sanad di Madinah atau Makkah, orang Indonesia, dia kalau mau setorkan hafalan Quran yang sudah lancar, itu misalnya 1 juz, ulang 10 kali dulu, baru menghadap gurunya. Dalam 1 huruf yang salah, Anda ulang 100 kali. Itu hafal Qurannya udah mungkin, udah bagus, udah juara internasional. Bayangkan, itu seorang syekh di Mekah atau Madinah mengajarkan kepada muridnya betapa seriusnya dia. Mungkin yang udah mungkin saja hafalan Qurannya bagus, dia sering mengulang. Bahkan jauh lebih banyak daripada kita. Udah nggak hafal, nggak ada yang hilang. Ya nggak ada yang hafal, ya nggak ada yang hilang. Ya kan? Kemudian nggak diulang pula. Resiko menghafal, maka resikonya juga lupa, ya. Kemudian yang keenam, ya saya tambahkan, memberikan contoh yang baik sebagai orang tua, sebagai guru, ya. Jangan orang tuanya nonton, nyuruh anak-anak belajar, suruh anak-anak menghafal Quran. Orang tuanya juga menghafal, gurunya juga menghafal, ya. Atau kakak kelasnya juga menghafal, mencontohkan, nanti otomatis. Bahkan kalau yang dilarang dia malah kerjain, yang disuruh dia nggak mau, tapi yang dia lihat orang tuanya baca Quran, mencintai Al-Quran, di mobil, di rumah, di jalanan, suasana Qurani, dia akan nempel. Ada namanya itu di Hafiz Indonesia, kalau tidak namanya Najmi ya. Itu seorang yang lumpuh otak, ya, dan susah bergerak. Bahkan Ustadz Abu Somad juga baru kenal, mungkin saya waktu lalu udah lebih kenal duluan, kalau memang kemarin dia baru kenal. Beliau ini luar biasa, orang tuanya hanya mendengarkan Al-Quran, mungkin ada tambahan guru, setelah itu lumpuh otak, kakinya sulit untuk bergerak, tidak bisa berdiri dan sebagainya. Hafal seluruh Al-Quran 30 juz plus halamannya, ayatnya, plus ditambahkan lagi seluruh ayat itu dia mampu menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Itu lumpuh otak. Jadi kebanyakan TikTok kita, kebanyakan main kita nih, kebanyakan membuang-buang waktu nih anak-anak, adik-adik, mumpung masih muda, atau orang tuanya nih, anak-anak kita nih mumpung masih kecil, tanamkan kecintaan Al-Quran. Bacakan Al-Quran, jangan pernah berhenti, terus semangat dalam belajar. Nah, jadi selanjutnya adalah, saya tambahkan sedikit dulu ya, mengajak anak berlibur habis ujian, ya, ada UTS, ada UAS, ada ujian Quran dan sebagainya, ada refreshing, jangan di masjid terus, jangan di asrama terus, sebulan sekali boleh, 3 bulan sekali boleh, atau sepekan sekali boleh, goes dan sebagainya. Dia adalah anak-anak yang butuh mainan, namanya anak-anak. Bahkan ada seorang yang hafalan Qurannya bagus, mungkin dulu dia dipaksa sama orang tuanya, dia nggak sadar, sekarang baru sadar.
tentang ilmu, tentang belajar, pasti anak-anak kita di bawah 10 tahun ini belum paham. Ada anak bayi baru lahir langsung lari dan berdiri, kemudian selfie. Nggak ada, ya. Jadi memang ada prosesnya. Dulunya dia nggak tahu, kemudian Allah memberikan pengetahuan. Setelah kerja keras orang tuanya, mengajak guru untuk mengajarkan anaknya, dititipkan ke lembaga kita ini, lembaga tahfiz. Ini luar biasa. Kalau kita nggak mampu, serahkan kepada ahlinya. Ya, serahkan kepada ahlinya. Nanti di akhir saya tambahkan lagi nih ya. Kemudian yang ke-8 adalah pelajari bagaimana tipe belajar anak. Ya, model-model anak bagaimana, dia cepat menghafal nggak, lupanya gampang nggak, kemudian bagaimana dia kesenangannya, bagaimana. Nah, dalam diri kita kapan menghafal itu, siang, sore, malam, rame-rame sendirian. Ada orang yang belajar menghafal sambil mendengarkan nasyid atau mendengarkan melihat televisi, main handphone dan sebagainya, atau sepi. Ini tergantung anaknya. Yang enak itu menghafal sambil makan, ya kan? Pelajaran nggak masuk, hafalan nggak masuk, yang penting makanan masuk, ya. Itu ada-ada aja dia. Baik, kemudian ada yang ke-9, berikan waktu istirahat dia. Ada waktu jedanya istirahat. Dia bukan robot. Jangan dipaksa dan mudah kecewa, baik guru ataupun orang tua, ya, kecewa dengan anak. Dia manusia biasa. Dan jangan membandingkan dengan anak-anak lain. Sebagaimana postingan ini, zakat sukses, jangan membandingkan dengan anak-anak orang lain. Bismillah, insya Allah kita bisa. Untuk memotivasi boleh. Iri kepada penghafal Quran, iri kepada orang yang kaya lalu menginfakkan hartanya boleh, kata Nabi. La hasada illa fitnatain, 2 hal doang, yang lain nggak boleh. Iri kepada seorang yang dermawan dengan hartanya yang banyak lalu diinfakkan siang malam, kemudian orang yang hafal Quran ilmunya banyak dia amalkan siang dan malam. Boleh iri kepada yang begini, memotivasi bukan memojokkan. Nanti anak semakin melemah, semakin ogah, semakin nggak semangat dan sebagainya, ya. Kemudian yang ke-10, ciptakan suasana belajar menghafal Quran yang nyaman, ya, di rumah, kemudian di pesantren ataupun di mana saja berada, dia nyaman, dia bahagia. Fasilitas kita utamakan yang terbaik buat anak-anak kita, ya. Kemudian ada tambahan lagi bahwa ini pertama adalah saya tambahkan untuk Quran, kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat, baik orang tua, anak kita niatkan karena Allah dan Rasulnya. Itu harus niat. Kemudian juga lillahi ta'ala, karena Allah. Dulu Nabi itu kesulitan dalam menghafal Quran, apalagi Nabi ummi, nggak bisa baca. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Maka memulai sesuatu itu niat karena Allah. Kemudian bismillah, auzubillah boleh, bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah akan mudahkan. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nabi menguasai Al-Quran sangat cepat setelah itu. Maka niat karena Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kita juga harus sungguh-sungguh sebagaimana, ya, sebagaimana Imam Ali menyampaikan kepada kita, ini boleh dibawa pulang juga, sering kita dengar dan sudah saya sampaikan di TV One kemarin secara langsung di Damai Indonesiaku pekan lalu, ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Zakain, saya akan memberitahukan kepadamu penjelasan semuanya, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Pertama adalah zakain, cerdas. Kita belajar sungguh-sungguh, kemudian cerdas, menyiapkan kecerdasan itu dengan mencatat, dengan belajar dan sebagainya. Ataupun dapatkan keturunan yang cerdas dari orang tua yang cerdas karena diperolehnya. Bahkan orang Yahudi, anak-anaknya cerdas karena di saat hamil, kalau orang Islam, para salafus soleh sering membaca Al-Quran, lantunkan ayat Quran, sehingga anaknya sudah terekam ayat Quran. Saat lahir diseringkan dibaca Al-Quran berjam-jam, seperti Najah, ya, yang hafiz Indonesia, itu hafal Al-Quran luar biasa, karena didengarkan Al-Quran terus. Kemudian, wahirsin, ya, keinginan yang kuat, tak kenal henti, terus. Justru ampunan Allah berikan di saat kita susah, tapi kita sabar. Wastibarin, sabar. Yang ketiga, sabar. Jangan hari ini menghafal, besok 30 juz selesai. Itu namanya Quran, dimasukin air, dibakar, diminum. Kira-kira begitu, ya. Nggak ada, harus ada perjuangan.
Nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kemudian bekal wabul ghatin, adanya apa? Adanya pengeluaran, pengorbanan harta, tenaga dan sebagai orang tuanya, diri kitanya, waktu, tenaga, uang dan sebagainya. Mau nyari tempat yang murah, gratis, ya, maunya fasilitasnya enak, ya sesuai, ya kira-kira begitu. Nah, wa irsyadi ustadin, yang kelima adalah bimbingan, petunjuk guru, harus ada pendampingan. Kemudian waktu li zamanin, dan lama waktunya, makanya harus sabar. Kalau tadi saya tambahkan tuh niat karena Allah. Kemudian yang kedua harus sungguh-sungguh, jangan main-main, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia harus ya suku-suku, termasuk juga dia bersabar. Kemudian ada metodenya, ada gurunya, jangan belajar sendiri, nanti salah bacaannya. Kemudian tinggalkan kemaksiatan dan dosa, baik orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Karena ilmu cahaya itu tidak diberikan kepada yang maksiat. Kemudian adalah apa? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan. Doa kepada Allah, jangan remehkan doa. Setan iblis saja berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita orang beriman yang taat kepada Allah? Dahulu setan iblis doa kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat, kemudian dijawab oleh Allah, engkau ditangguhkan. Ya, maka dikabulkan doanya oleh Allah, apalagi orang tua, guru dan sebagainya, agar anak kita sukses menjadi para penghafal Quran dan sebagainya, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir saya tambahkan lagi bagaimana menjadi generasi Qurani. Ya, menjadi generasi Qurani pastikan ada 8M. Yang pertama adalah membeli Al-Quran, ada perjuangan, pastikan satu Quran, satu diri. Ya, udah satu Quran, satu keluarga, waqaf lillahi ta'ala lagi, itu punya orang. Pastikan punya diri sendiri, atau bahkan bisa diperbaharui setiap tahunnya, jangan hanya baju, biar kita semangat. Kemudian yang kedua, mengambil air wudhu dalam keadaan suci, itu lebih baik, apalagi murojaahnya salafus saleh dalam keadaan sholat. Ya, apa namanya? Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, innahu laqur'anun karim la yamassuhu illal mutahharun, dalam keadaan suci dia. Kemudian ketiga, membaca Al-Qur'an seringin. Ya, kalau orang 1 juz, kita 3 juz dan sebagainya. Kalau Anda mau cepat menghafalnya, semakin banyak interaksi membaca Al-Qur'annya. Dari sebulan sekali itu minimal, itu sunnah Nabi 30 juz. Kalau mau lebih cepat lagi, setengah bulan 30 juz, atau 2 kali hatam dalam 1 bulan, atau bahkan sepekan sekali hatam Quran, paling cepat itu 3 hari di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan terserah beberapa kali hatam, ya, supaya nggak buru-buru banget. Kemudian yang keempat, menghafal Al-Quran ayat demi ayat, terus komitmen, continue, jangan pernah berhenti. 1 ayat 2 ayat, ulang lagi, 1 ayat 2 ayat, 1 ayat 2 ayat, diulang. Innalladzi laisa fi jawfi syamil Quran kal baitil kharib, orang yang tidak ada hafalan Quran di dalam dadanya bagaikan rumah yang angker, banyak setannya, banyak kotorannya dan sebagainya. Maka tingkatkan hafalan kita, dimuliakan di dunia dan akhirat. Yang kelima, harus murojaah Al-Quran, mengulang hafalan. Resiko menghafal, resikonya lupa. Makanya kita sering murojaah. Murojaah bisa 1 juz, bisa 2 juz, 3 juz. Baik membaca melalui baca Quran, headset, earphone, mendengarkan murotal, MP3, jangan pernah berhenti. Murojaah lebih berat daripada menghafal. Tapi kalau sudah lancar, itu nikmatnya luar biasa di saat murojaah itu. Ya, menghafal itu mudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 kali diulang dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Kemudian murojaah itu lebih ringan kalau sudah lancar. Tidak ada bacaan kecuali penghayatan. Tidak ada hafalan Quran kecuali kelancaran. Itu kita harus pegang teguh. Dan terus jangan pernah berhenti. Maka Allah akan mudahkan. Kemudian yang keenam, mentadabburi Al-Quran. Membaca minimal terjemahannya. Kemudian yang ketujuh, mengamalkan isi Al-Quran apapun yang kita bisa. Lalu yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Jadilah kita menjadi keluarganya Allah di muka bumi yang mampu menyelamatkan dirinya, keluarganya, saudaranya, diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya,
Alhamdulillah, syukran Ustadz atas materinya yang tadi disampaikan. Silakan kepada para peserta untuk bertanya dan saya batasi pertanyaannya karena berhubung Ustadz setelah ini ada agenda lain yang ingin bertanya. Pertama saya bacakan dulu ya pertanyaan di chat. Ustadz, biasanya kan masa anak-anak itu wabil khusus TK kan suka bermain Ustadz. Kalau misalnya diajak menghafal Quran, itu dia komunikasi kita untuk ngajaknya itu seperti apa, tapi dia malah mau main aja. Nah, juga anak-anak kan Ustadz ya, atau ada cara khusus, metode khusus, atau dikurung di TK khusus, TK Islami dan lain-lain itu seperti apa Ustadz? Ya baik, jadi ya ini bisa dilihat bagaimana Luqman ya mendidik anaknya dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 ya. Dalam Luqman dari 13 sampai 18 dan sebagainya itu dalam surat Luqman. Kemudian ada lagi di dalam surat Ibrahim ya. Ini kita harus pahami dalam surat Ibrahim itu ayat ke-35 sampai 41. Ya 35 sampai 41. Bagaimana mereka mendidik anaknya luar biasa. Dulu Imran mendidik keluarganya hebat. Ya, padahal dia bukan nabi, tapi anaknya Maryam yang tidak ada satupun manusia yang menyentuh laki-laki kepada dia menjadi mulia karena dia meladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lahirlah anaknya Nabi Isa alaihissalam jauh lebih hebat daripada Maryam. Maryam lebih hebat daripada Imran. Imran hebat, anaknya Maryam lebih hebat, cucunya Isa jauh lebih hebat daripada Maryam itu sendiri. Ini dahsyat ya. Kemudian ada enggak, kalau itu kan para nabi, para rasul, turunannya juga ada nabi. Ada enggak orang biasa? Ada yang hebat yaitu Luqman. Bagaimana mendidik anaknya orang biasa tapi mulia. Dia meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidiknya. Kehebatan Hajar, Sarah, Ismail alaihissalam dan turunannya karena kehebatan suaminya atau pemimpinnya, orang tuanya. Maka jadilah kita keluarga yang baik, pemimpin, tanggung jawab dunia dan akhirat. Baik, kemudian ada metodenya, ada gurunya, ada pembimbingnya, cari lembaga terbaik dan sebagainya. Bahkan kalau di pandemi saat ini kan kita banyak di rumah, walaupun sekolah belum datang, ya di rumah justru kita tahu persis bagaimana anak, perkembangan anak, kasih hadiah dan sebagainya. Nah ini butuh tips dan trik bagaimana anak supaya senang. Nah zaman sekarang tadi saya sudah sebutkan memberikan hadiah, berikan waktu istirahat, memang dunia anak, kemudian tumbuh rasa cinta dari dia. Kalau Nabi Ibrahim mengajarkan itu, dicari lingkungannya yang baik. Di keluarga nuansanya Quran. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Yang menentukan dia Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya. Ya, kecuali dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau selama ini lingkungannya buruk, ya dia mengikuti orang tuanya. Makanya alhamdulillah kita tanpa minta Allah sayang kepada kita, kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya membahagiakan anak? Dan melalui aplikasi zaman sekarang. Misalnya melalui laptop, melalui handphone didengarkan. Kemudian anak-anak udah paham. Oh mungkin dengan apalagi kartun-kartun yang Islami, ya kan, ada Nusarara, ada juga Riko misalnya, sejenis itu, pengajian dimasukkan ke dalam ayat-ayat itu, orang tuanya sering mengulang, dinyalakan di setel, itu Quran-Quran membuat dia cinta dan tidak bosan. Caranya banyak, metodenya banyak, supaya anak mampu menghafal Quran. Ini loh, Anda mau jadi imam enggak? Ini loh, Anda akan mendapatkan nih, mau nggak nanti dibelikan ini, mau nggak dibelikan ini, semangat dia. Dia kan sukanya misalnya anak sekarang gadget, handphone dan sebagainya, boleh main handphone, tapi hafalin Quran dulu dong, baca Quran dulu dong, oh semangat, baru anak-anak begitu. Nanti sadarnya kalau udah remaja, udah dewasa, oh ternyata ini ada orang tua yang sangat dibenci oleh anaknya, ternyata di saat orang tuanya wafat, dia baru tahu yang paling dicinta selama ini adalah orang tuanya. Kenapa? Bapaknya yang mendidik dia. Seperti orang tua yang melarang anaknya terlalu banyak makan es krim karena bahaya buat dirinya, atau makanan yang nggak baik bahaya buat diri. Begitu juga sesuatu yang nggak baik yang kira-kira anak-anak senang. Awalnya dia nggak paham, nanti juga dia akan paham. Jadi kita ada sanksi, kemudian dalam Islam, kemudian juga ada reward, ada penghargaan sehingga anak-anak senang nih. Jangan dikit-dikit itu aja. Kita kan bukan robot, manusia kadang naik, kadang turun keimanannya kan. Bukan para nabi, para rasul. Nah di saat
lagi memuncak, kita ajarkan. Di saat senang, bahagia, nggak usah ditanyain lagi. Dia udah otomatis dia akan belajar sendiri. Nah, ini kita menantikan anak-anak kayak gitu. Dan jangan lupa, doa jangan pernah berhenti dari orang tuanya. Dahulu ada orang tua yang kecewa dengan anaknya, lalu dipasrahkan kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah, berubahlah anak ini menjadi anak yang mulia, bahkan menjadi ulama dan sebagainya. Kemudian di saat marahnya orang tua, Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, apa yang terjadi? Beliau ini orang tuanya kalau marah namanya anak-anak, tapi apa yang diungkapkan? Sumpah serapah atau marahnya orang tua itu mengucapkannya kata-katanya tetap dalam keadaan baik. Nah, ini nggak gampang. Diucapkan, ini dasar nih Imam Masjidil Haram, dasar Imam Masjid Al-Hikmah misalnya gitu. Lalu apa yang terjadi? Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi menjadi imam Masjidil Haram. Antum juga Ustaz Alfian bisa jadi imam di Masjidil Haram. Sholat aja, sholat maghrib terlambat, antum jadi imam ya. Atau sholat tahajud, antum jadi imam ya. Atau Masjid Nabawi tapi yang di Ketapang ya. Ada juga. Wallahu a'lam ya. Baik. Sekarang Ustaz, seperti itu Bu, jawabannya komunikasikan saja kepada anaknya, berikan semangat dan berikan reward. Langsung ya, saya bacakan dengan cepat. Ini terkait pasangan Ustaz. Tadi kan pasangan, kita mencari pasangan yang satu visi untuk milik anak kita menghafal Quran. Tapi ada peristiwa, pertanyaan ibu ini seorang ibu sambung, dia ingin anaknya menjadi penghafal Quran. Namun dari ayahnya tidak mendidik agama sejak kecil, dan kalau misalnya dilakukan pemaksaan atau motivasi yang keras, ayahnya itu seperti marah gitu Ustaz, tidak suka terhadap tindakan ibunya. Nah, seperti apa Ustaz hal yang baik yang harus dilakukan oleh ibu ini? Ya, baik ya. Jadi mungkin Anda nggak bisa jawab semua nih ya, karena ada agenda yang lain. Anda sampaikan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan para perjuangan ustadz-ustadz kita yang mulia, mu'allaf ya. Mereka yang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala pasti banyak banget tentangannya. Dari orang tuanya, dari keluarga, dari saudara. Coba tanya Ustadz Felix Siau, coba tanya Ustadz Syafi Antonio dan sebagainya ya. Begitu juga sahabat Nabi dahulu ya, sangat dibenci oleh orang tuanya, padahal orang tuanya begitu sayang kepada dia ya. Itu perjuangan. Bahkan para sahabat itu pada saat perang bisa berjumpa dengan saudaranya, tetangganya, orang tuanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana antara orang tua, misalnya orang tuanya bapaknya nggak setuju, ibunya nggak setuju dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita berdoa kepada Allah dan kita dengan dakwah yang baik ya. Kemudian juga tidak tidak menentang ya. Kemudian juga kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka itu wajib kita taati secara mutlak. Kemudian kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada suami itu wajib juga taat. Tapi kalau mengajak kepada maksiatan tidak ada ketaatan kepadanya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jadi caranya juga baik. Cara dengan suami, cara dengan orang tua, dakwahnya dengan baik, contoh dan sebagainya. Pengertian ini harus kita pahami. Mereka juga para perjuangan yang dahulu itu begitu berat. Suami istrinya nggak beriman atau kakaknya nggak beriman, tetangganya, saudaranya, orang tuanya nggak beriman, anaknya tidak beriman kepada Allah. Ini perjuangannya sangat keras. Nah, ini justru ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik, ya ihsan, bagaimana Nabi mengajarkan, para ulama kita dan sebagainya. Intinya kita terus berdoa, terus melakukan yang kebaikan-kebaikan. Awalnya memang nggak disukai, lama-lama dia akan jatuh cinta. Bukankah dahulu sahabat ada yang ingin membunuh Nabi, tapi sekarang kuburan di samping baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terakhir, silakan. Ya, baik. Terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir ya, Afwan, teman-teman nggak bisa saya tanya satu persatu. Ustadz ada agenda setelah ini. Ini pertanyaan yang beda dari pertanyaan yang lain, Ustadz. Kalau anak kecil itu kan makhraj ujil hurufnya masih kurang baik. Apakah kalau kita memberi dia hafalan atau mengajari dia hafal untuk hafal Quran, itu berpengaruh dengan hafalan dia ke depannya, Ustadz? Atau nunggu dia baik dulu baru
kita Gimana? Ulang sekali lagi. Oke, bentar ya. Biasanya kan anak-anak usia 8 tahun, anak-anak kecil, nah itu untuk makrojil hurufnya, tahsinnya masih kurang baik, Ustaz. Ya. Nah, apakah masih kita harus lanjutkan atau nanti kalau misalnya dia menghafal begitu aja, ngaruh nggak untuk kedepannya hafalan dia? Baik, jadi metode itu banyak. Ya, intinya kita mau belajar atau enggak. Metode silakan pilih, intinya kita mau belajar atau enggak. Anak itu dibuat santai. Bahkan mungkin kita atau orang tua kita atau mungkin anak kita jadi sudah hafal 1 juz, bahkan 2 juz, bahkan mungkin lebih, tapi dia nggak bisa baca. Atau mungkin dia bacaannya belum lancar karena dia sering mendengar ayat Quran. Nah, silakan mau mendengarkan Quran sering, bahkan ada metode dari luar bisa mengulang berkali-kali 100 kali dalam satu surat. Tapi kalau anak-anak nggak sanggup, berarti di saat dia hamil orang tuanya mendengarkan Al-Quran, jadi membaca Al-Quran. Murotal di mana-mana, di rumah, di jalan, ataupun di di mobil, atau murojaah dengan orang tuanya, atau juga dengan gurunya, atau dititipkan kepada lembaga. Kalau kita nggak mampu, silakan. Harus ada pengorbanan orang tuanya. Kalau kita nggak mampu, silakan. Nggak bisa bahasa Inggris, pada bahasa Inggris. Pada matematika, pada matematika. Pada bahasa Arab, bahasa Arab. Quran juga diserahkan kepada gurunya, boleh. Tapi kalau kita mungkin keterbatasan, kita yang ajarkan boleh. Kalau kita bisa mengulang bacaan Quran, dengarkan murotal. Kalau salah-salah itu wajar, namanya juga anak-anak. Jadi tumbuh kecintaan dulu. Kemudian Anda mau menghafal dulu atau mau lancarin dulu, silakan. Macam-macam. Ada anak yang visual, dia mendengarkan hafalan lebih cepat. Makanya kita mengenal diri, mengenal kekurangan, kelebihan anak atau anak, kemudian juga kekurangan anak seperti apa, lalu dilengkapi kekurangan itu. Saat kapan? Kalau anak-anak lari-larian boleh nggak? Saya sudah baca secara sekilas semua ini. Lari boleh, silakan. Senang, memang anak ada yang begitu, menghafalnya senang sambil makan, sambil nonton dan sebagainya. Kalau membuat dia nyaman dan dicinta kepada Quran, yang penting masuk, silakan. Kalau dipaksa dia akan meledak dan nggak mau ngaji lagi dan marah, apalagi sulit gitu. Tapi kalau udah senang, lingkungannya baik dan sebagainya, itu tadabburi ya. Ayat 35 sampai 41 dalam surat Ibrahim itu penting tuh, dari lingkungan, tempat ibadah, kemudian doa orang tua, doa agar sholat, macam-macam itu ya, itu ditadaburi. Jadi kita mengikuti metode yang mana silakan. Yang penting Quran nggak pernah berhenti. Dalam 1 bulan diputar terus itu 30 juz 30. Kemudian nanti 29 1 bulan. Kemudian 28 atau mau ya juz 1 sampai 30 juz juga boleh. Kemudian kalau mau dia menghafal ulang 1 ayat itu 10 kali. Dia mendengarkan murotal, nanti dia hafal sendiri gitu. Atau kita mengejar ikroknya dulu, boleh. Mau tahsinnya dulu, silahkan. Atau berbarengan, karena macam-macam anak gitu. Dia senang membaca nggak? Kalau ada anak yang suka membaca, saya mau lancar nih supaya saya bisa baca cerita. Saya mau lancar nih seperti Fulan baca Qurannya. Tampilkan hafiz Indonesia yang ada di RCTI, semangat dia dapat kasih reward. Panggil guru, metode yang terbaik seperti apa. Anak-anak lari wajar, itu namanya juga anak. Jadi sifatul huruf, makharijul huruf, tajwidnya itu sambil pelan-pelan bertahap. Jangan langsung sempurna ya dalam mendidik anak supaya sholat saja itu dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Alhamdulillah kalau anak kita udah 10 tahun, hafal Al-Quran, 5 tahun, ini berarti orang tuanya hebat, anaknya hebat, dan mungkin gurunya hebat. Tapi kalaupun nggak bisa, sabar. Jangan pernah putus asa. Putus asa itulah yang menyebabkan setan senang. Ya, jangan pernah berhenti. Dengarkan ayat Quran, bacakan Iqra, bacakan melalui handphone, gadget, main game, boleh silakan. Aplikasi mana aja silakan yang membuat dia senang. Kalau dia senang, bahagia, dia akan terus nagih terus. Tapi kalau udah mulai sulit, susah, dia akan lepas. Dan kita harus sabaran. Tadi udah saya jelaskan bagaimana Imam Ali mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja dulu ya. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Atau Ustaz Alfian boleh tambahkan, dilanjutkan ya. Ya baik, syukran Ustaz Dr. Syed Kutub. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas materinya yang sudah diberikan pada siang hari ini. Mohon maaf kepada para peserta tidak bisa dijawab pertanyaan satu ya. Karena Ustadz konfirmasi ke saya bahwasanya setelah acara ini dia akan ada acara kajian lain seperti itu. Dan sekedar informasi bagi teman-teman, Ustadz Dr. Syed Kutub juga memiliki SD atau TK
tahfiz di Mampang, Jakarta Selatan ya Ustaz, namanya El Fawas. Silakan dicek Instagramnya yang berlokasi di situ, bisa dimasukkan untuk menambah motivasi dan semangat menghafal Quran. Baik, alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Syed Kutub. Seperti itu teman-teman semua, mari kita sama-sama akhiri kegiatan kita ini, kajian kita ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada para peserta Zoom. Insyaallah pekan depan kita kembali bertemu dalam kajian webinar Al-Qur'an. Insyaallah pekan depan akan diisi oleh Ustadz Hamzah terkait tema menghafal Al-Quran selancar Al-Fatihah part kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan part pertama, yaitu motivasi menghafal Quran Ustadz Hamzah. Selanjutnya nanti di pekan selanjutnya lebih ke teknis. Dan tidak lupa cara ini kepada teman-teman untuk menambah semangat teman-teman dalam membaca dan menghafal Al-Quran, dan juga membantu pembiayaan rumah, uang sewa dari rumah tahfiz Subulun Najah. Bagi teman-teman yang ingin berinfak dan ikut berpartisipasi, silakan bisa menghubungi saya atau bisa tanya di admin grup Membumikan Quran. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an dan kelak kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Qur'an. Sekali lagi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.